Latar belakang terbentuknya OJK adalah 1. Amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. 2. Perkembangan industri keuangan. 3. Konglomerasi lembaga jasa keuangan. Dan keempat, perlindungan konsumen. OJK memiliki 3 tugas utama. Yang pertama, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Beberapa lembaga yang dinaungi oleh OJK yang pertama ada bank, pasar modal, asuransi, dana pensiun, multifinance, dan lembaga keuangan lainnya. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam pelaksanaan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah, sebagaimana maksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal. Perasuransian adalah usaha perasuransian yang bergerak di sektor usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, usaha reasuransi, dan usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuaria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha perasuransian. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana maksud dalam Undang-Undang mengenai dana pensiun. Sedangkan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan. Lembaga jasa keuangan lainnya adalah Pegadaian, Lembaga Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, dan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pegadaian, Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan. Visi dan misi Otoritas Jasa Keuangan. Visi Otoritas Jasa Keuangan adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan misi Otoritas Jasa Keuangan adalah yang pertama, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pimpinan OJK tertinggi terdapat pada Dewan Komisioner yang bersifat kolektif dan kolegial, sedangkan Kepala Eksekutif OJK sendiri merupakan anggota Dewan Komisioner yang bertugas memimpin pelaksanaan kegiatan jasa keuangan dan melaporkan pada Dewan Komisioner. Tujuan OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan dapat terselenggarakan secara adil, teratur, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi OJK
Prinsip dalam OJK ada 5. Yang pertama, prinsip transparansi. Yang kedua, prinsip perlakuan yang adil. Yang ketiga, prinsip kehandalan. Yang keempat, prinsip kerahasiaan data. Dan yang kelima, prinsip pengaduan dan penyelesaian sengketa. Kerja sama Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia. Yang pertama, kewajiban pemenuhan modal minimum bank. Yang kedua, sistem informasi perbankan yang terpadu. Yang ketiga, kebijakan penerimaan dana luar negeri. Yang keempat, produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya. Yang kelima, penentuan institusi bank yang masuk dalam kategori systematically important bank. Yang keenam, data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi. Kerja sama Otoritas Jasa Keuangan dengan LPS. Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan LPS dalam memberikan informasi tentang bank yang bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas atau kondisi kesehatan semakin memburuk. Otoritas Jasa Keuangan akan menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai kewenangan Bank Indonesia. Lembaga penjamin simpanan dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan Otoritas Jasa Keuangan. Kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan dan pihak internasional. Yang pertama, dalam bidang pengembangan kapasitas kelembagaan, antara lain pelatihan sumber daya manusia dengan cara pengaturan dan pengawasan dalam sektor jasa keuangan. Yang kedua, pertukaran informasi. Dan yang ketiga, kerjasama dalam rangka pemeriksaan dan penyelidikan serta pencegahan kejahatan di sektor keuangan. Kerjasama dan pemberian bantuan dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan dapat dilakukan apabila 1. Otoritas pengawas lembaga jasa keuangan negara lain tersebut telah memiliki perjanjian kerjasama timbal balik dengan Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, pelaksanaan kerjasama dan pemberian bantuan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Kerjasama pemberian bantuan dalam rangka penyidikan dapat dilakukan apabila 1. Otoritas pengawas lembaga jasa keuangan negara tersebut telah memiliki perjanjian kerjasama timbal balik dengan Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, pelaksanaan kerjasama dan pemberian bantuan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang kerjasama timbal balik dalam masalah pidana. Tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang pertama dalam sektor perbankan yaitu pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Selanjutnya, kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan aktivitas dalam bidang jasa. Selanjutnya, pengaturan dan pengawasan kesehatan bank. Yang pertama, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecakupan, modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio peminjaman terhadap simpanan, dan data dengan bank. Yang kedua, laporan bank terkait kesehatan dan kinerja bank. Yang ketiga,
Ada 5 masalah pokok yang sering ditangani oleh OJK menurut POJK, yaitu yang pertama, informasi yang asimetris, yang kedua, perlakuan yang tidak adil, yang ketiga, kualitas pelayanan yang tidak memadai, yang keempat, penggunaan dana konsumen secara tidak bertanggung jawab, yang kelima, pengaduan konsumen yang kurang efektif. Layanan OJK kepada konsumen yang pertama adalah pencegahan kerugian konsumen. Ini meliputi yang pertama, memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya. Yang kedua, meminta OJK menghentikan kegiatan apabila berpotensi merugikan masyarakat. Yang ketiga, tindakan lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sektor Jasa Keuangan. Sedangkan pelayanan pengaduan konsumen, yang pertama, menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan OJK. Yang kedua, membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan pelaku di OJK. Yang ketiga, memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di OJK sesuai Undang-Undang Sektor Jasa Keuangan. Selanjutnya adalah pelayanan OJK pada konsumen dalam bidang pembelaan hukum. Yang pertama, memerintahkan atau melakukan tindakan kepada OJK untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan. Yang kedua, mengajukan gugatan. Dengan mengajukan gugatan ini dapat memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian maupun di bawah pihak penguasaan pihak lain. Yang kedua, untuk memperoleh ganti rugi dari pihak yang menyebabkan kerugian kepada konsumen sebagai akibat dari pelanggaran peraturan undang-undang sektor. Struktur Dewan Komisioner. Yang pertama, ada ketua. Yang kedua, wakil ketua komite etik. Yang ketiga, kepala eksekutif pengawas perbankan. Yang keempat, kepala eksekutif pengawas pasar modal. Yang kelima, kepala eksekutif pengawas asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan OJK lainnya. Yang keenam, ketua dewan audit. Yang ketujuh, anggota membincangi edukasi dan perlindungan konsumen. Dan yang ke-8, seorang anggota ex officio dari BI, anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Yang ke-9, seorang anggota ex officio dari Kementerian Keuangan, pejabat setingkat eselon 1 Kementerian Keuangan. Anggota OJK terdiri dari 1. Menteri Keuangan anggota merangkap koordinator. Yang kedua, Gubernur Bank Indonesia. Yang ketiga, Ketua Dewan Komisioner OJK. Yang keempat, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.